Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak kita tetap sehat dan selalu semangat hari ini. Nanti kita belajar SKI kelas 6 semester 1 tentang Sunan Giri atau Raden Paku. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita belajar tentang biografi Sunan Giri. Dan nama asli Sunan Giri adalah Raden Paku. Lahir tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra Syekh Jumadil Kubro melalui jalur Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya bernama Dewi Sekardadu, anak Raja Blambangan, Briwirabumi putra Raja Hayam Wawuk, yaitu Kerajaan Majapahit. Anak-anak, bagaimana ya masa kecil Sunan Giri itu? Masa kecil Sunan Giri ini diasuh oleh Nyi Ageng Pinatih, seorang saudagar yang kaya raya dari Gresik. Ketika berusia 7 tahun, Sunan Giri ini dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Ia belajar sebagai disiplin ilmu agama, berbagai disiplin ilmu agama, yaitu Al-Quran, hadis, dan tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya menyerap ilmu agama, Raden Paku diberi gelar Raden Ainul Yakin oleh Sunan Ampel. Sunan Giri ini juga mendirikan pesantren Giri Kedaton seiring perkembangan Islam. Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. Anak-anak, di mana ya makam Sunan Giri itu? Nah, makam Sunan Giri itu terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri, Kabupaten Gresik, dan di pintu gerbang makam tertulis tahun 1155 Masehi. Apa saja ya peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Mari kita belajar satu persatu tentang peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sunan Giri berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa di wilayah Giri. Keberadaan bangsa Sri Manganti Puri Kedaton di situs Giri Kedaton menunjukkan bahwa Raden Paku bukan hanya ulama penyebar Islam, melainkan penguasa politik di wilayahnya, wilayah Giri Kedaton. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam yang nomor 2 adalah mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Salah satu proses Islamisasi melalui pendidikan yang diperankan Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Siwa Buddha yang disebut dengan buku menjadi pesantren, dan peserta didiknya yang belajar di sana disebut dengan santri. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam yang nomor 3 adalah mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Dalam dakwahnya, Sunan Giri tidak hanya mengembangkan sistem pesantren, melainkan mengembangkan pendidikan masyarakat serta terbuka dengan menciptakan permainan anak-anak, yaitu jelungan dan jamuran, serta tembang permainan anak-anak yaitu padang bulan dan cuglak-cuglak suweng. Nah, itu adalah permainan yang diciptakan oleh Sunan Giri. Nomor 4, peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam adalah memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Seni pertunjukan wayang merupakan seni kebudayaan asli Jawa. Sunan Giri ini menggunakan pertunjukan seni wayang dan mengembangkan seni wayang ini dengan menyelaraskan isi cerita wayang dengan ajaran tauhid. Itulah kreasi Sunan Giri dalam mengembangkan Islam menggunakan seni wayang. Setelah tadi kita belajar tentang Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia,
Sekarang, apa ya sikap yang positif dalam pribadi Sunan Giri yang patut kita contoh? Yang pertama, sikap positif Sunan Giri yang patut kita contoh adalah Sunan Giri merupakan santri yang sangat cerdas, tekun, dan ulet. Dalam menuntut ilmu sejak anak-anak hingga tumbuh dewasa, Sunan Giri ini mengenyam pendidikan pesantren di Apel Denta dan berguru kepada Sunan Ampel. Ayahnya saat singgah di Malaka Aceh karena kecerdasannya ini diakui Sunan Ampel sehingga diberi gelar Raden Ainuliaki. Yang kedua, sikap positif dalam pribadi Sunan Giri yang patut kita contoh adalah Sunan Giri ini sangat toleran dan bijak dalam berdakwah. Sunan Giri tidak pernah memaksakan dakwahnya kepada masyarakat, sehingga lambat laun ajaran agama Islam ini diterima dengan baik tanpa paksaan oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, sikap positif pribadi Sunan Giri yang patut kita contoh adalah Sunan Giri merupakan pemimpin yang mengayomi rakyatnya, karena Sunan Giri ini punya 4 pedoman yang dijalani sebagai pemimpin. Yang pertama, berilah makan pada mereka yang lapar. Yang kedua, berilah pakaian pada mereka yang tidak menutup aurat. Yang ketiga, berilah payung pada mereka yang kehujanan. Dan yang keempat, berilah tongkat pada mereka yang buta. Prinsip hidup ini diterapkan ketika menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin wilayah Giri Daton. Itulah 4 pedoman hidup yang dipunyai oleh Sunan Giri. Yang keempat, sikap positif Sunan Giri yang patut kita contoh adalah Sunan Giri merupakan seniman yang kreatif. Kemampuan Sunan Giri menuangkan ide kreatif dalam menyebarkan agama Islam melalui dunia pendidikan dan seni budaya telah menjadikan Sunan Giri sebagai seniman yang memanfaatkan seni untuk agama. Kreasinya membuat permainan anak, membuat tembang yang berisi pesan-pesan moral, dan menambahkan lakon-lakon dalam seni wayang yang mengandung nafas keislaman. Menjadi teladan yang harus patut kita contoh. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang Sunan Giri. Sunan Giri sekarang ini ada soal latihan tentang Sunan Giri. Nomor 1, jelaskan silsilah Sunan Giri bersambung sampai Rasulullah. Yang kedua, mengapa Sunan Ampel memberi gelar Raden Ainuliaki kepada Raden Paku atau Sunan Giri? Dan yang ketiga, bagaimana strategi dakwah Sunan Giri? Dan yang keempat, sebutkan 3 peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dan yang kelima, sebutkan 3 sikap positif dalam pribadi Sunan Giri dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang Sunan Giri. Marilah pelajaran SKI kelas 6 semester 1 ini semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.